Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, pembelajaran keempat. Untuk menjadi siswa yang cerdas, kalian harus bekerja keras dan memiliki kemampuan literasi yang baik. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu. Contohnya, memahami kondisi bangsa kita yang sedang dilanda wabah corona. Di video-video sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengapa kalian diliburkan selama 14 hari, kemudian diperpanjang. Akhirnya kalian menyadari bahwa kalian harus mengikuti aturan pemerintah dan melaksanakan kewajiban kalian untuk tetap tinggal di rumah. Nah, selain tidak keluar rumah, kalian juga wajib tahu cara mencuci tangan yang benar. Karena dengan mencuci tangan yang benar, kalian akan terhindar dari virus-virus yang dapat menyerang tubuh kalian. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer? Nah, untuk mengetahui jawabannya, sebelum belajar ada baiknya kita simak video berikut ini. Pada kesempatan ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Nomor 2, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nanti kita akan menyimak audiobook. Yang ketiga, tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nanti kita akan menyimak audiobook kembali. Yang terakhir, evaluasi. Nanti akan dilakukan lewat kuis. Kita menuju topik pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati bacaan dan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. Nomor 2, melalui kegiatan membuat clipping, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok dengan benar. Nomor 3, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menceritakan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar. Nomor 4, melalui kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan kebiasaan kerjasama dan bergaul dengan lintas suku dan agama. Ikutilah pelajaran ini dengan penuh pikiran positif. Kemudian memahami. Pahami dengan baik semua pelajaran dan tugas yang diberikan. Lakukan semuanya dengan percaya diri. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita lakukan dengan bernyanyi bersama. Lagunya berjudul Naik Kereta Api. Semuanya ikut bernyanyi. Baik, kita mulai. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama.
Kalian sudah menyanyikan lagu tadi dengan baik. Di lagu tersebut ada kereta api. Kereta api di Indonesia dikelola oleh sebuah perusahaan, yaitu PT KAI. Ya, PT KAI merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN. PT KAI sendiri berbentuk perseroan terbatas atau disingkat PT. Perseroan terbatas atau PT adalah salah satu contoh usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Hal inilah yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini. Kita masuk ke topik kedua. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Untuk memahami materi ini, kalian simaklah audiobook berikut ini dengan baik. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Nomor 1, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas yang disingkat persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Misalnya, bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Nomor A, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Nomor B, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nomor 2, Badan Usaha Milik Swasta, disingkat BUMS. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. Nomor A, Pirma. Pirma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri Pirma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota Pirma memiliki hak untuk bertindak atas nama Pirma. Anggota Pirma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian Pirma. Usaha berbentuk Pirma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan Komanditer. Persekutuan Komanditer atau SIPI didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada SIPI terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola SIPI. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan SIPI. Usaha berbentuk SIPI dapat dikembangkan dari Pirma. Ini dimungkinkan jika Pirma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Nomor C, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disingkat PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nomor 3, koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1
yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Nomor A, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Nomor B, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Nomor C, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, dan sapi perah. Nomor D, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Nomor E, koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau disingkat KUD. Kalian sudah selesai menyimak audiobook tadi. Waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Yang harus kalian diskusikan adalah sebagai berikut. Kamu telah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut. Silakan perhatikan contoh peta pikirannya. Di tengah kalian taruh usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kemudian bagian-bagiannya. Yang pertama firma. Apa pengertian firma? Kemudian apa ciri-ciri firma? Itulah yang kalian tulis di kotak tersebut. Lanjut ke nomor 2. Persekutuan komanditer. Tulis juga pengertian dan ciri-cirinya. Selanjutnya perseroan terbatas atau PT. Kalian juga tulis pengertian dan ciri-cirinya. Selanjutnya adalah koperasi. Dan yang terakhir adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Untuk bentuk peta pikirannya, silahkan kalian kreasikan sendiri. Bisa seperti ini, atau yang seperti berikut ini. Ya, semuanya terdiri dari lingkaran. Pengerjaannya sama. Bisa juga seperti yang satu ini. Mungkin kalian tidak suka lingkaran, kalian pakai kotak. Bisa juga seperti ini. Silahkan kreasikan sendiri. Yang penting isinya benar. Videonya bisa di-pause di bagian sini atau dijeda sejenak. Ketika kalian selesai mengerjakan peta pikiran ini, videonya silahkan dilanjutkan. Nah, untuk mematangkan kemampuan kalian tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok, waktunya bagi kalian untuk berkreasi. Tugasnya, buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Langkahnya, yang pertama, siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. Seperti sebelumnya, kalian bisa menggunakan buku gambar atau buku tulis bekas. Ambil kertas yang masih layak, dikumpulkan yang seukuran. Nomor 2, carilah gambar jenis usaha yang dikelola secara berkelompok dari surat kabar atau majalah lama. Nomor 3, guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. Nomor 4, berilah keterangan di bawah setiap gambar. Nomor A, nama perusahaannya. Nomor B, jenis usahanya. Nomor C, tempat kedudukan usaha. Dan nomor D, sumber gambar. Untuk tempat kedudukan usaha bisa diisi alamat perusahaan tersebut.
jika ada di koran atau majalah yang kalian baca. Silahkan kerjakan tugas ini dengan baik. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan videonya. Kita masuk ke topik ketiga, tradisi rasulan di Gunung Kidul. Untuk memahami materi ini, silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun. Tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik berbagai perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Baiklah. Kalian sudah selesai menyimak audiobook tadi. Sekarang waktunya bagi kalian untuk bercerita. Tugas kalian seperti ini. Ceritakan kembali tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul tersebut dengan bahasamu sendiri. Tentunya ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi kalian yang gemar bercerita. Ceritanya bisa kalian rekam lalu kirimkan. Selesaikan tugas ini, lalu kalian bisa melanjutkan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bagikan atau share kepada teman-teman kalian, agar makin banyak anak-anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.